Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah masuk pada semester 2. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat, tetap sehat, dan selalu jaga kondisi kalian. Hari ini kita masuk pada pelajaran ke-6 tentang kombinasi pola gerak dalam senam lantai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat memahami tentang kombinasi pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan melayang, dan mendarat untuk membentuk keterampilan dasar senam menggunakan alat. Yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan salah satu contoh kombinasi pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan melayang, dan mendarat untuk membentuk keterampilan dasar senam menggunakan alat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kedua bagian. Yang pertama yaitu kombinasi bertumpu, berguling, dan mendarat. Dan yang kedua adalah kombinasi melangkah, melompat, berputar, bertumpu, dan mendarat. Kalian juga dapat mempelajari tentang kedua hal tersebut dalam buku paket PJOK kalian, yaitu pada halaman 95 sampai dengan 98. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada kedua bagian tadi ataupun kombinasi gerak pada senam lantai, hari ini Pak Lutfi akan mengajak kalian untuk mengingat kembali atau belajar kembali tentang apa sih senam lantai itu. Dan di samping sudah saya siapkan contoh-contoh dari gerakan yang ada dalam senam lantai. Senam lantai adalah salah satu contoh rumpun senam yang sesuai dengan istilahnya, maka gerakan-gerakan yang dilakukan pada senam lantai dilakukan di atas lantai yang beralaskan dengan matras. Nah, ingat anak-anak bahwa senam lantai dilakukan di atas lantai yang beralaskan dengan matras. Bisa kalian lihat pada contoh-contoh gambar yang sudah saya siapkan. Ada beberapa contoh. Yang pertama ialah guling ke depan atau roll depan. Yang kedua ialah guling ke belakang ataupun roll belakang. Yang ketiga adalah sikap kayang. Yang keempat adalah sikap lilin. Yang kelima adalah guling lenting. Dan yang keenam adalah berdiri dengan kepala, yaitu disebut dengan headstand. Setelah kita belajar tentang apa itu senam lantai dan contoh-contoh dari senam lantai, sekarang kita masuk pada kombinasi bertumpu, berguling, dan mendarat. Bisa kalian lihat anak-anak pada gambar 6.2, di situ adalah salah satu contoh posisi bertumpu dengan tangan dan kedua kaki. Jadi nanti posisi bertumpu ini bisa kalian gunakan sebagai awalan dalam melakukan berguling ke depan dan mendarat. Kalian lihat pada gambar 6.2, di situ posisi tangan seperti orang sedang melakukan push up, tapi perbedaan ada di posisi kaki, jadi posisi kakinya sedikit jinjit agar dapat dijadikan sebagai awalan ketika kalian nanti akan menolakkan tubuh kalian untuk berguling. Nah, sekarang kita masuk pada gambar 6.3, yaitu kombinasi bertumpu yang awal tadi akan dikombinasikan dengan berguling dan mendarat. Dan bisa kalian lihat ada 6 langkah pada gambar tersebut. Yang pertama, mula-mula kalian bisa berdiri dengan posisi tegak, kedua kaki dibuka dan tangan direntangkan selebar bahu. Kemudian, silahkan ambil posisi seperti melakukan gerakan push up. Ingat anak-anak, posisi kaki harus jinjit ke belakang. Kemudian yang ketiga, tekuklah kedua lutut ke depan sehingga seperti posisi duduk. Lalu kalian letakkan kedua tangan pada matras, kemudian tengkuk di antara tangan sampai pundak menempel pada matras. Setelah itu, silahkan kalian berguling ke arah depan dan mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan. Saat mendarat, silahkan kalian pegang tulang kering kalian. Bisa kalian lihat pada gambar posisi ke-6. Jadi anak-anak, pada posisi bertumpu, berguling, dan mendarat,
atau bisa disebut dengan roll depan, kalian tidak boleh bertumpu menggunakan kepala. Jadi saya ulangi, kalian tidak boleh bertumpu menggunakan kepala, maka kalian hanya boleh bertumpu menggunakan tengkuk. Jadi perkenaan pada saat kalian berguling ke depan, yang dianggap sebagai tumpuan, yang pertama adalah tangan, yang kedua adalah tengkuk. Setelah kita belajar tentang kombinasi bertumpu, berguling, dan mendarat, yang kedua kita akan belajar tentang kombinasi melangkah, melompat, berputar, bertumpu, dan mendarat. Bisa kalian lihat pada gambar 6.4, di situ ada 7 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, silahkan kalian berdiri, kemudian melangkahkan 2 hingga 3 langkah ke depan. Yang kedua, silahkan tolakkan salah satu kaki untuk melakukan lompatan. Yang ketiga, mendaratlah dengan kaki kanan dan rentangkan kedua tangan ke samping. Kemudian langkahkan kaki kiri ke depan, kemudian putar tubuh searah jarum jam. Setelah itu, silahkan bersiap melakukan guling belakang atau roll belakang, lalu ambillah posisi jongkok dan dagu menempel pada dada. Kemudian letakkan kedua tangan di samping telinga, dengan telapak tangan menghadap ke atas. Ingat anak-anak, kedua kaki diayunkan ke belakang melewati kepala dengan posisi tangan menempel di matras. Saat kedua kaki di atas, badan, kedua lengan menolak dengan kuat. Mendaratlah dengan kedua kaki secara bersamaan. Jadi, pada saat kalian melakukan kombinasi melangkah, melompat, berputar, bertumpu, dan mendarat, posisi yang kalian gunakan atau bagian yang kalian gunakan sebagai tumpuan ialah tengkuk dan tangan. Jadi tidak ada yang bertumpu menggunakan kepala. Jadi kalian bisa lihat sesuai dengan gambar bahwa di situ yang dibuat bertumpu adalah tengkuk kemudian tangan. Pada materi hari ini silahkan kalian lakukan nanti dengan hati-hati dan jangan bergurau, karena pada saat melakukan kombinasi gerakan berguling dan berputar, resiko terjadinya cedera apabila kalian tidak melakukan dengan hati-hati adalah sangat besar. Jadi kalian lakukan dengan sungguh-sungguh dan serius. Nah, setelah kita belajar tentang senam lantai dan kedua kombinasi gerak tadi, hari ini ada tugas yang harus kalian praktekkan di rumah. Silahkan kalian cermati hal-hal apa saja yang harus kalian siapkan dan langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan. Hari ini tugas yang harus kalian lakukan di rumah ialah yang pertama, silahkan kalian melakukan gerakan berguling ke depan atau roll depan. Apabila kalian tidak bisa melakukan roll depan atau tidak yakin melakukan gerakan roll depan, maka kalian dapat mengganti melakukan berguling ke samping. Nanti akan saya berikan contoh gambar setelah ini. Jadi, untuk gerakan roll depan harus kalian lakukan dengan hati-hati. Dan wajib kalian lakukan di atas matras ataupun kasur. Tidak ada yang boleh melakukan di atas lantai. Ingat anak-anak, setelah kalian melakukan nanti, silakan dokumentasikan hasil praktek kalian berupa video, dan lalu kirim ke dalam grup kelas kalian masing-masing. Ini adalah tugas yang harus kalian lakukan. Yang pertama, apabila kalian bisa dan kalian yakin dapat melakukannya dengan baik, maka kalian bisa melakukan gerakan berguling ke depan atau roll depan selama 3 kali pengulangan. Sesuai dengan gambar, kalian lakukan, ingat anak-anak, harus kalian lakukan dengan bertumpu pada tangan dan tengkuk. Tapi, apabila kalian tidak dapat melakukan atau tidak yakin untuk melakukan gerakan berguling ke depan, maka sebagai penggantinya, kalian dapat melakukan gerakan berguling ke samping, sesuai dengan gambar yang sudah saya berikan. Bisa kalian lihat posisi atau cara melakukan berguling ke samping. Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak-anak, tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.